Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang kami banggakan, soimin dan soimat, orang-orang yang berpuasa, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Nah, di penghujung bulan Ramadan, ibadah utama yang disunahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zakatul fitri, atau di tempat kita lebih dikenal dengan istilah zakat fitrah. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, An Ibni Abbas qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafah wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Yang artinya, ini di hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa, dari perkataan yang sia-sia dan dari perkataan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, nah, maka itulah yang namanya zakat fitri. Tapi yang menunaikannya setelah sholat id, nah, dia hanya termasuk sedekah biasa. Pemirsa yang berbahagia, zakat fitri ini merupakan sesuatu yang sangat penting ruhnya, ya. Bukan semata-mata memberikan bahan makanan pokok yang ukurannya itu ya sederhana, antara 2,5 sampai 3 kg. Ini mungkin bagi masyarakat kita sekarang itu bukan perkara yang berat, ya. Tetapi spiritnya adalah spirit untuk berbagi, spirit agar pada hari raya itu tidak ada orang menderita, gitu. Itu yang paling penting, ya. Jangan sampai kita berhari raya, sholat Idul Fitri di lapangan yang besar, tetapi di sekitar itu kita menemukan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesulitan, bahkan sekedar untuk makan. Kalau sekarang ya bahkan sekedar untuk beli baju baru. Meskipun baju baru itu tidak harus, tetapi kalau pada hari raya kok anak-anak tidak memakai baju baru, itu sebuah penderitaan juga itu. Bayangkan ketika dulu kita masih anak-anak, Idul Fitri kok tidak memakai baju baru, nah itu tentu itu satu penderitaan. Nah, maka saya mengajak kepada soimin soimat, nah mudah-mudahan betul-betul setelah kita berpuasa sebulan Ramadan ini, kepedulian sosial kita semakin meningkatnya. Sebab ada yang mengatakan bahwa ibadah puasa itu kebalikan dari ibadah kurban. Kalau kurban itu mengajak orang miskin merasakan kenyang seperti orang kaya, kalau puasa itu mengajak orang kaya merasakan lapar seperti orang miskin. Nah, sehingga orang berpuasa itu
harusnya semakin kuat kepekaan sosialnya. Nah, sehingga kita selalu melihat sekeliling kita. Adakah orang-orang atau saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, sehingga dalam Idul Fitri ini jangan sampai ada di sekeliling kita orang yang menderita. Menderita itu karena harusnya ikut berhari raya, tapi dia tidak punya apa-apa untuk berpartisipasi pada hari raya itu. Dulu ketika tahun 1990-an, ketika saya masih di Pemuda Muhammadiyah, itu di tempat saya seorang tokoh Muhammadiyah 1 jam sebelum sholat Id dilakukan, saya diajak keliling di kampung sekitar tempat sholat Id itu, diajak mencari rumah tangga yang kira-kira itu masih membutuhkan pertolongan. Mungkin sudah dapat beras zakat fitrah ya, tetapi kan kita berpikir tidak hanya semata-mata itu. Nah, kita mencari, lalu zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itu sebagian dibagikan sebelum sholat Idul Fitri, itu di lingkungan tempat kita sholat Idul Fitri. Nah, ini ikhtiar kita ya, ikhtiar kita untuk menajamkan kepekaan sosial. Jadi tidak sekedar kita itu menerima laporan, tapi kita benar-benar terjun ke lapangan, keliling di rumah-rumah di sekitar lapangan tempat kita sholat Idul Fitri. Sebab kita sekali lagi berprinsip bahwa jangan sampai kita berhari raya, tapi masyarakat sekitar lapangan tempat kita sholat Id hanya menjadi penonton. Menjadi penonton karena merasa tidak percaya diri untuk ikut berhari raya. Nah, mudah-mudahan kita sekalian, orang-orang yang sudah berulang kali dipuasakan dalam hidup berislam ini, itu semakin mempertajam kepekaan sosial kita. Dan mempertajam kepekaan sosial itu memang sesuatu yang tidak gampang gitu. Kalau dalam surat Al-Balad itu disebut sebagai orang yang menempuh jalan mendaki. Allah berfirman, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Allah sudah menunjukkan 2 jalan. Tapi yang disebut oleh ayat berikutnya, Allah hanya mengatakan, mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki? Kalau pertanyaan dari Allah itu seperti itu, berarti kebanyakan orang itu tidak menjadikan jalan mendaki sebagai pilihan. Nah, orang umumnya memilih jalan yang menggelundung ya. Menggelundung itu apa ya? Menggelundung menurun atau jalan mendatar yang itu gampang dilalui. Nah, jalan mendaki itu kan jalan penuh perjuangan. Nah, ini jarang orang memilih sebagai pilihan hidup. Dan Muhammadiyah itu didirikan dengan spirit memilih jalan mendaki. Apa jalan mendaki itu? Fakku raqobah, memerdekakan budak ya. Nah, barangkali terus kita berpikir sekarang nggak ada budak gitu. Itu tafsirnya dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan bahwa cita-cita tertinggi seorang budak adalah merdeka. Nah, maka memerdekakan budak itu ya membantu orang lain mewujudkan cita-cita tertingginya. Nah, cita-cita tertinggi itu bagi yang bersangkutan mungkin tinggi sekali, tapi bagi Anda mungkin itu perkara yang sederhana. Contohnya begini, kalau jenengan melihat pengamen di sekitar perempatan atau lampu traffic light, mungkin cita-cita ya sekarang ngamennya hanya pakai rentengan tutupan botol itu.
Mungkin cita-cita tertingginya hanya punya gitar kecil itu. Nah, itu. Saya berpandangan bahwa membelikan gitar kecil bagi pengamen seperti itu bagian dari memerdekakan budak. Nah, tentu cita-cita tertinggi seseorang itu bermacam-macam, tergantung dari potensi dan bakat yang dimiliki. Atau yang lebih tajam ya misalnya ada anak pinter, punya potensi, pengen jadi dokter, kuliahkan sampai jadi dokter. Itu juga termasuk memerdekakan budak. Nah, mudah-mudahan Idul Fitri kali ini semakin mempertajam kepekaan sosial kita, sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.